balik lagi main film serem, ya, film horor. Gimana? Kesuksesan di Bayi Ajaib, sekarang main di Para Petina. Ya. Jadi sebenarnya sejujurnya film ini syuting duluan daripada Bayi Ajaib. Jadi emang kebetulan Bayi Ajaib tayang duluan walaupun syutingnya setelah ini ya. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya gue mau main antagonis ya karena karakter gue yang sekarang ini nih gitu. Dan main di film horor juga karena karakter gue yang sekarang ini gitu. Dan ya menyenangkan sih akhirnya gue bisa explore gila-gilaan buat karakter yang sekarang gue mainin di Para Betina. Semoga nanti yang nonton ini ya suka juga. Maksudnya gue bisa sebebas itu gitu karena karakternya sesuka-suka hati gue gitu ya. Kenapa ya? Apa? Tantangannya yang pasti ya menurut gue horor emang lebih susah daripada film genre lain sih. Karena memang membutuhkan stamina yang lebih banyak gitu ya, itu juga tantangan buat gue karena syutingnya kalau horor kan rata-rata malam ya, jadi kita lebih syutingnya palingan jam 6 sore sampai subuh gitu misalkan, tapi tetap sehat sih 12 jam sebenarnya tetap, cuman ya dari jam syutingnya aja yang keganti gitu, ketukar. Terus juga karakter gue juga butuh imajinasi yang lumayan luas gitu karena balik lagi tadi gue bilang karakter gue tuh cukup unik ya, maksudnya kayak mungkin buat gue nih karakter yang cuma ada sekali di hidup gue gitu. Kalau gue kasih tau sedikit mungkin karakter gue tuh kayak genderless gitu, dia bukan laki-laki bukan perempuan, terus juga dia bisa jadi anak kecil, dia bisa jadi ibu-ibu, bisa jadi bisa jadi marah banget gitu, bisa jadi hal yang emang makhluk yang lu nggak bisa bayangin deh mungkin gitu loh. Maksudnya emang itu jadi challenging buat gue juga karena eksplorasi gue harusnya bisa lebih besar lagi gitu sih. Tapi memerankan sebuah tokoh kan pasti ada kepuasan tersendiri. Ini kan tadi bilang memerankan peran protagonis. Kepuasan apa yang didapat nih pada saat habis memerankan hal tersebut? Ya, buat kalau dari segi karir gue sih sebenarnya kepuasan itu justru karakter kayak gini tuh bisa bisa ini sebenarnya kalau buat aktor mungkin ya, ini salah satu dream karakter lah intinya gitu. Dan kepuasan itu ada di karakter ini sendiri gitu. Maksudnya kayak buat aktor dapat karakter yang seperti ini, kita tuh bisa lebih explore lagi, bisa lebih gila-gilaan lagi, bisa lebih liar lagi, bisa lebih daripada karakter yang sebelumnya kita mainin mungkin gitu. Karena buat gue juga kan sebelumnya gue main yang ya jadi cowok cool, terus cuek kayak gitu-gitu aja kan, dan dapat karakter yang beda banget 180 derajat gitu ya menjadi hal yang menyenangkan banget lah buat gue gitu. Sebuah karakter kan biasanya terlihat berhasil pada saat terbawa sampai ke kehidupan nyata. Nah, lu sendiri takut nggak sih hal itu? Apalagi yang lu perankan sekarang kan antagonis nih. Sebenarnya malah itu yang salah menurut gue. Kalau karakter sampai ke bawah kehidupan nyata ya berarti dia gagal menjadi karakternya menurut gue. Justru dia melewati garis yang sebenarnya aktor nggak boleh lewatin. Harusnya dia bisa membedakan dunia asli dia sama dunia apa yang dia mau mainin. Itu yang benar sebenarnya. Gitu sih. Support dari sepeda gak kak? Dan kemarin juga aku sempat baca kakak sempat minta latihan gitu. Iya, ya support pasti lah ya. Maksudnya kayak gue kan setiap hari ketemu dia dan apapun yang gue lakuin pasti dia tahu gitu kan. Waktu gue mempersiapkan buat karakter gue ini juga di kamar kan gue pasti ngulang-ngulangin apa yang gue harus, misalnya dialog-dialog gue, terus juga apa yang gue cari kayak ketawanya seperti apa gitu kan. Jadi emang gue ngulangin terus dan dia tuh pasti ngedengerin mulu dan gue selalu nanya ke dia, ini gimana? Menurut kamu udah enak didengar belum? Ini menurut kamu ini udah nyaman, kelihatan nyaman belum aku makainya karakter seperti ini gitu, kayak gitu-gitu sih. Dan dia selalu support gue, dia selalu ngasih masukan juga ke gue gitu sih. Tadi sih udah nonton kan? Udah. Kalau boleh tahu apa responnya? Dia sih bangga sih, dia bilang I'm proud, maksudnya kata dia gitu ya. Gue seneng lah, maksudnya orang pertama yang harusnya tahu dari semuanya gitu kan, dia ngeliat juga untuk pertama kalinya dan dia seneng juga, dan ya udah dia ngomong bangga ke gue, ya gue juga seneng banget lah pasti. Tadi kan ngomong-ngomong soal pola hidup, tadi kan kalau syuting horor kan biasanya malam ke pagi gitu loh, kayak lalu menjaga pola hidup itu seperti apa kan, ibadah terbalik gitu loh. Iya, yang pasti sih tetap tidurnya cukup ya, itu paling penting menurut gue. Mau kita syutingnya sampai pagi subuh, tapi kalau kita tidurnya 8 jam, bangunnya jam siang gitu misalkan, ya penting 8 jam lah intinya. Itu menurut gue cukup lah, karena metabolisme badan kita harus dijaga juga kan. Terus juga minum vitamin itu pasti. Yang paling penting adalah lu nikmatin apa yang lu kerjain sih, itu paling penting menurut gue. Karena kalau lu nikmatin, lu seneng sama apa yang lu kerjain ya
pasti semuanya jadi lebih gampang aja sih. Tapi ada makanan tersendiri nggak sih yang lo pola sampai dengan postur tubuh lo tuh nggak gemuk, nggak kurus, tapi lo tetap stay dengan seperti ini, lo menjaga stamina makan lo sendiri? Kalau pola makan sebenarnya nggak terlalu gue jagain sih, gue makan apapun yang gue makan sih. Cuman gue bukan tipikal yang makannya aneh-aneh gitu, jadi emang tetap, maksudnya makan favorit gue nasi goreng gitu, sesimpel itu gitu. Jadi emang segampang itu buat makan. Cuman gue buka badan gue juga kayak bukan tipikal yang bisa kapan melarnya cepat atau kayak gimana gitu. Jadi sesuai aja. Jadi emang kalau gue makannya banyak juga tetap segini-segini aja sih dari sana. Bawaan pabrik udah begitu kayaknya. Apalagi kan banyak warganet yang bilang kamu tuh kayak hot papa gitu loh. Iya. Nah, itu kamu gimana tanggapannya mungkin? Ya, gue nggak set up seperti itu sih. Cuman ya senang aja. Berarti kan gue tetap bisa ngejaga apa ya, konsistensi badan gue tetap segini, karakter gue tetap begini gitu. Jadi emang ya mudah-mudahan bisa long lasting aja sih intinya. Maksudnya, tapi lo piawai banget ya kalau gendong anak lo gitu, dengan canggih lo bisa seperti itu. Jadi terbiasa gitu loh, sekarang udah gak kagok lagi lah bahasanya. Gitu. Iya. Gimana nih? Iya. Iya. Apa sih yang harus yang bikin orang harus nonton film ini? Ya, yang pasti ini menurut gue ya, ini anti-hero universe gitu. Jadi emang ini bukan film horor aja, tapi ini film yang point of view itu dari penjahatnya semua gitu. Dan buat gue jarang lah ada film seperti ini di Indo gitu. Ada horornya, ada slashernya mungkin lebih banyak daripada horornya. Jadi emang kalau lu suka sama yang berdarah-darah, lu suka sama yang dipotong-potong, ya nonton film ini pilihan yang tepat sih gitu. Dan buat gue yang paling penting adalah kita ini mau ngebuat universe-nya itu dengan apa ya, dengan kegelapan yang ada di film ini tuh menurut gue menjadi hal yang unik sih gitu, dengan karakter-karakter 3 ceweknya itu yang sadis-sadis ya hitungannya. Jadi emang jadi hal yang unik juga gitu. Tadi kan doyan makan nasi goreng maksudnya, tapi lo nggak takut ya kalau makanan minyak? Biasanya kan kalau artis cowok tuh atau cewek tuh yang penjaga banget pola makan itu sendiri. Kenapa sih nasi goreng pilihannya? Apa kan karena itu kan minyak juga kayak gitu. Lo lebih concern nggak sih dengan makanan, pilih-pilih makanan nggak sih? Iya, lumayan sih. Sebenarnya gue jarang milih makanan emang, tapi selera makan gue itu sesimpel itu gitu. Maksudnya nasi goreng gitu, apa nasi sama ayam atau nasi sama telur gue juga seneng gitu sebenarnya. Jadi emang bukan yang gue mau makannya kayak misalkan daleman kayak apa sih, kayak usus kayak gitu-gitu. Gue nggak suka gitu, jeroan gue itu nggak suka gitu. Jadi emang mungkin salah karena gue nggak suka makanan seperti itu, bisa jadi ngebantu kesehatan gue juga gitu kan. Gue hampir nggak pernah selama hidup gue makan kayak gituan gitu. Jadi emang itu mungkin yang bantu kesehatan gue juga gitu. Jadi ya mungkin minyak itu juga berpengaruh sih, cuman sebisa mungkin gue juga nggak setiap hari makan nasi goreng gitu sih. Tapi kakak yang termasuk picky nggak sih di makanan? Lumayan, gue nggak suka gaji, gue nggak suka jeroan tadi itu, gue nggak suka yang kenyal, gue nggak suka kulit. Jadi emang gue cuma suka kalau ayam dada, jadi emang dagingnya doang tok gitu. Jadi gue makan kayak gitu doang sih. Kalau Kak Cantik ada kesulitan ya nih Buat nyiapin makanan sendiri karena pola makan lo yang itu gitu. Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya enggak sih, karena gue sukanya simpel, jadi dia nggak mungkin kesulitan kan. Gue suka, ya misalkan gue pulang syuting gitu, yang mau makan nasi sama telur aja kan jadi gampang banget sebenarnya kan. Ya itu sih, sesimpel itu.